korban meninggal tsunami Aceh kebanyakan terbujur kaku dengan warna kulit yang sangat gelap. Bahkan saksi juga mengatakan bagaimanapun mereka membersihkan jasad korban, warna kulitnya akan tetap gelap dan tidak berubah. Dari situ masyarakat pun bertanya-tanya, apakah korban tsunami Aceh itu benar-benar meninggal karena tersapu ombak atau mereka tercemar sebuah radiasi? Tsunami Aceh 26 Desember 2004, salah satu bencana alam paling dahsyat dan mematikan dalam sejarah. Tsunami yang terjadi akibat gempa megatrust berkekuatan 9,3 magnitudo ini mampu meluluhlantahkan Aceh hingga menewaskan ratusan ribu orang. Itu versi resmi yang selalu kita dengar. Namun, ada satu kepercayaan lain yang terus beredar. Kepercayaan yang mengatakan bahwa tsunami Aceh bukan murni bencana alam, melainkan ada sesuatu yang direncanakan. Ini dia rahasia gelap di balik tsunami Aceh. 15 tahun setelah bencana tsunami Aceh, muncul berbagai teori konspirasi yang mengaitkan tentang bencana ini dengan proyek rahasia Amerika Serikat. Di tahun 2019, muncul sebuah pernyataan yang dikemukakan di internet oleh mantan anggota Angkatan Udara Amerika Serikat yang bernama Jerry Dwayne Gray. Dia menyebarkan catatan yang kelihatannya sangat rahasia dengan judul The Final Report of Project SEAL. Dan dia juga mengungkapkan bahwa tsunami Aceh ada hubungannya dengan proyek rahasia ini. Project SEAL atau yang dikenal sebagai tsunami bom adalah proyek rahasia milik militer Selandia Baru yang dijalankan pada tahun 1940-an. Mereka dulu pernah melakukan penelitian itu untuk melawan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Kebetulan penelitian ini itu juga dibantu sama Amerika Serikat. Seperti namanya, yaitu tsunami bom. Mereka berusaha untuk mencoba membuat senjata pemusnah massal dengan menciptakan tsunami buatan. Sederhananya, mereka meledakkan bom di bawah laut untuk menciptakan gelombang super besar setinggi 9-12 meter. Menurut catatan, Project SEAL ini sudah melakukan uji coba ledakan sebanyak 3.700 bom dan 10 kali yang menyebabkan ledakan besar. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Project SEAL ini dinonaktifkan dan ditutup rapat-rapat karena dinilai tidak efektif untuk melemahkan wilayah musuh. Namun di tahun 1960-an, ada teori yang mengatakan bahwa Amerika Serikat diam-diam mengembangkan Project SEAL ini. Dan dari situlah Jerry Dwayne Gray yakin bahwa yang menyebabkan tsunami Aceh terjadi karena ledakan dari Project SEAL. Meski proyek tersebut tidak berhasil menciptakan tsunami yang destruktif, keberadaannya sering dijadikan bukti bahwa senjata tsunami mungkin bisa diciptakan. Pendukung teori juga mengutip keberadaan senjata modern berdaya ledak besar, lalu menyimpulkan bahwa senjata itu mampu memicu gelombang besar yang terjadi di Aceh. Untuk memperkuat pernyataannya, Gray memberikan contoh beberapa kejanggalan saat tsunami Aceh berlangsung. Dia mengatakan bahwa terdapat suara ledakan besar sebelum gelombang datang. Bukan hanya dirinya, saksi yang selamat pun juga merasakan hal yang sama. Mereka dibuat penasaran oleh suara ledakan besar sebelum akhirnya disambut oleh gelombang. Bagi sebagian orang itu hanyalah patahan megatrust. Tapi bagi yang mempercayai teori konspirasi, suara itu justru dianggap sebagai bukti bahwa ada sesuatu yang meledak di bawah laut. Seperti yang kita tahu, tsunami Aceh menyebabkan dampak ke beberapa negara termasuk Somalia. Di pesisir pantai sana, warga setempat menemukan limbah nuklir seperti hasil ledakan yang menyebabkan penyakit misterius. Dikabarkan sebanyak 300 orang itu mengalami kesulitan bernapas, infeksi kulit, dan pendarahan di perut. Sampai-sampai, pemerintah Somalia itu minta PBB untuk menginvestigasi sebenarnya apa yang terjadi. Bagaimana bisa tiba-tiba ada limbah nuklir di pantai sana? Sebagian ahli berpendapat, itu hanyalah limbah industri yang sudah lama dibuang di laut. Tapi sebagian orang percaya bahwa waktu kemunculannya terlalu berdekatan dengan kejadian tsunami Aceh. Lalu kejanggalan lainnya adalah korban meninggal tsunami Aceh kebanyakan terbujur kaku dengan warna kulit yang sangat gelap. Bahkan saksi juga mengatakan bagaimanapun mereka membersihkan jasad korban, warna kulitnya akan tetap gelap dan tidak berubah. Kejanggalan ini makin diperkuat oleh kejadian tsunami di Palu pada tahun 2018. Bisa terlihat bahwa kondisi jasad korban tsunami di Palu dengan korban tsunami di Aceh itu sangat jauh berbeda. Dari situ masyarakat pun bertanya-tanya, apakah korban tsunami Aceh itu benar-benar meninggal karena tersapu ombak atau mereka tercemar sebuah radiasi? Setelah Banda Aceh luluh lantak oleh tsunami, tidak berlangsung lama kapal induk Amerika Serikat yang bernama USS Abraham Lincoln dikerahkan untuk menjalankan bantuan kemanusiaan. Namun di balik kebaikannya, timbul pertanyaan besar. Perlu kita ketahui bahwa kapal USS Abraham Lincoln merupakan kapal induk yang bertenaga nuklir. Salah satu yang paling sering diperdebatkan adalah kecepatan datangnya kapal USS Abraham Lincoln. Dikabarkan, kapal ini memang sudah ada di perairan Asia saat bencana terjadi. Tapi bagi sebagian orang, kedatangan yang hanya hitungan beberapa jam itu terasa janggal. Kapal sebesar itu biasanya butuh waktu. Tapi kok bisa dia datang dengan waktu secepat itu? Apakah mereka sudah di posisi yang kebetulan sangat dekat? Atau
memang mereka sudah bersiap sebelumnya. Yang menarik dari teori konspirasi tsunami Aceh ini bukan hanya klaim-klaimnya, tetapi bagaimana teori ini bisa bertahan hampir selama 2 dekade. Bukan karena buktinya baru muncul, tapi justru karena informasi yang beredar itu selalu bertabrakan satu sama lain. Ada versi laporan dari pemerintah, ada hasil riset peneliti, ada kesaksian masyarakat, hingga dokumen yang muncul entah dari mana. Semua ini tidak membentuk satu garis lurus, justru membentuk simpul-simpul cerita yang makin sulit diurai. Semua ini tidak memecahkan teka-teki yang ada, justru malah membentuk misteri yang makin sulit dipecahkan. Di satu sisi, ada pihak yang percaya penuh pada sains dan menolak semua teori konspirasi. Di sisi lain, ada kelompok yang merasa bahwa penjelasan resmi selalu menyisakan ruang kosong yang mencurigakan. Dan di tengah-tengah itu, ada banyak orang yang bingung karena setiap sumber mengarahkan ke kesimpulan yang berbeda. Ironisnya, semakin banyak informasi yang muncul, semakin sulit membedakan mana fakta, mana spekulasi, dan mana manipulasi. Tsunami Aceh adalah tragedi yang merenggut ratusan ribu nyawa. Dan sampai hari ini, kisah gelapnya sudah berkembang jauh. Di antara data ilmiah, trauma masyarakat, dan cerita-cerita yang beredar, terselip ruang kosong yang dipenuhi pertanyaan. Apakah tsunami Aceh murni bencana alam yang terjadi? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar bermain di balik layar? Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah masuk di laporan resmi manapun. Kita bisa menemukan penjelasan ilmiah yang masuk akal, tapi kita juga bisa menemukan detail-detail kecil yang terasa janggal untuk diabaikan. Dan mungkin kebenaran berada di tengah-tengah keduanya, atau bahkan di luar yang bisa kita bayangkan. Pada akhirnya, satu hal yang pasti, tsunami Aceh menyisakan lebih banyak tanya daripada jawaban. Dan entah apapun kenyataannya, cerita ini akan terus memicu perdebatan. Sebab manusia selalu ingin tahu, benarkah semuanya terjadi secara kebetulan, atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan.